Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Taman Wisata Candi Borobudur. Ini pas di depannya pemirsa. Jadi kalau naik mobil atau pakai paket wisata, drop off-nya itu di daerah sini. Nah begitu turun, nanti di sini sudah disambut oleh rombongan ibu-ibu ini pemirsa yang jualan topi, jualan aneka souvenir ya. Jadi di daerah sini ada kipas juga. Banyak di sini pemirsa. Topinya beli Oke. pakai kenangan Pak, murah aja. Boleh tanya Bu, harganya berapa Bu topinya? Harganya 50.000. 50.000. Iya. Sama semuanya ya? Enggak, ada yang lebih murah 40.000 ada. Oke, ada 40.000, ada 50.000. Ada 35. Oke, ada 35 juga. Ada. Oh. Ayo pemirsa, sekarang saya ajak kalian untuk masuk. Ini kita sudah berada di area depan dari Candi Borobudur ya. Jadi lokasinya itu seluas ini pemirsa, memang Candi Borobudur. Dari sejak zaman saya kecil kayak gini, cuman bedanya ini sekarang lebih tertata ya. Jadi memang lebih bersih sekarang. Banyak sekali rumput-rumput yang di sini ya. Lalu ada cor-cor blok ini banyak pemirsa bedanya. Yang jelas kalau masuk ke sini suasananya tidak panas ya, karena banyak sekali pohon-pohon juga di sini. Ada tempat-tempat duduk di sana. Oke, nah ini saya tunjukkan dulu informasi harga tiketnya. Oke, kenalan dulu Pak, boleh Pak, ini dengan Pak siapa? Nama saya Nur Rahman. Pak, katanya sekarang kalau mau naik harus beli tiket khusus ya? Iya, tiketnya harganya beda 120 per orangnya untuk yang sudah dewasa, dan tiket anak umur 3 sampai 10 tahun 75. Kalau untuk wisatawan mancanegara berapa Pak? Untuk yang mancanegara, yang foreigner itu 455 untuk yang naik ke atas candi. Oh, oke. Pak, katanya tiketnya itu disediakan terbatas ya? Berapa sih Pak tuh kuotanya? Per harinya 1.200 orang kuotanya. Oke. Itu ada sesi dan schedule-nya, dibagi 8 season. Oke. Oh, Ada jadwalnya khusus ya? Iya. Kalau beli terus pas di jadwal itu tidak bisa, apakah hangus Pak? Untuk selama masih di satu hari itu bisa mundur sesi. Nanti bisa ikut sesi berikutnya seandainya datangnya terlambat. Oh, oke. Kalau jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk yang naik candi, sesi pertama 8.30, sampai sesi terakhir itu setengah 4. Pak, kalau nggak naik candi, hanya di area bawah itu berapa tiketnya Pak? Untuk area bawah, halaman candi 50.000 per orang yang sudah dewasa, tiket anak umur 3 sampai 10 tahun 25, di bawah 3 tahun gratis. Ada hari-hari tertentu katanya yang nggak boleh naik, itu di hari apa Pak? Ya, untuk hari Senin itu khusus untuk rombongan pelajar, tapi harus sudah reservasi dulu sebelum kedatangan, itu bisa naik candinya. Oh iya, hari Senin ya. Senin untuk maintenance. Untuk yang pengunjung umum hari Selasa sampai hari Minggu. Untuk pemesanan tiket bisa lewat Traveloka atau lewat websitenya Borobudur juga bisa. Untuk yang kunjungan naik ke atas candinya. Nanti di situ ada keterangannya, kalau udah sold out di jam yang Anda pilih itu ada keterangannya sold out. Misalnya mau ke sini terus yang tiket naiknya habis, apa ada tiket on the spotnya Pak? Untuk on the spot itu biasanya itu sisa dari online. Itu kalau ada sisa, kalau nggak ada ya paling on the spot cuma terbatas, karena itu paling nggak cuma 100, itu dibagi 8 sesi. Matur suwun ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, nah sekarang saya tunjukkan apa sih yang kita dapatkan kalau kita mau hanya di pelataran saja, dan apa yang kita dapatkan kalau kita naik ke candinya. Ayo pemirsa. Nah, kita begitu masuk ke area candi pemirsa, ini kita ke pelatarannya dulu. Ini kita pengen lihat sebenarnya apa sih bedanya fasilitas kalau kita di pelataran dan naik ke candinya. Ayo pemirsa, ikuti saya tunjukkan buat kalian. Jadi wisata Candi Borobudur ini adalah wisata fisik ya pemirsa. Kalau kalian mau ke sini pastikan ini kondisinya prima ya, karena memang ini jalannya cukup jauh pemirsa. Buat kalian yang tidak mau capek jalan, ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan. Contohnya ini, untuk keliling candi itu bisa naik andong, harganya Rp100.000 pemirsa. Nah, untuk yang tidak naik andong, di sini ada beberapa pilihan kendaraan yang bisa kalian gunakan. Contohnya ini ada sewa sepeda Rp15.000 per orang. Kemudian ini ada bis tayo yang kayak gini, harganya Rp20.000 per orang.
Lalu ada golf car ini Rp25.000 per orang. Tiket berlaku 1 kali digunakan pemirsa. Nah, ini batasan usianya adalah 4 tahun ke atas ya. Jadi kalau udah 4 tahun ini wajib memiliki 1 tiket. Oke. Nah, bentuk kendaraannya seperti ini, saya tunjukkan. Nah, seperti ini ya. Ini menggunakan mobil listrik. Nah, ini bis Tayo ya. Kalau yang itu yang apa, Bu? Tayo semua ya? Oke, yang ini bis Tayo semua pemirsa. Jadi sepanjang sana ini yang harganya tadi berapa, Bu? Rp20.000 ya. Oke. Jadi kalau naik ini sekali jalan itu keliling ya? Oke, ke pelataran candi Rp20.000. Ini pemirsa, dan kendaraan ini tersedia banyak dan tenaganya listrik ya. Jadi keren, ini sudah ramah lingkungan pemirsa. Kalau yang untuk golf car ini harganya Rp25.000 pemirsa. Beda ya dengan yang Tayo tadi, ini Metro Car namanya. Nah, kalau yang untuk andong itu harganya Rp100.000 untuk keliling candi. Pak, 100.000 itu sekali putaran ya, Pak? Sekali Oke. Jadi memang ada pilihan. Banyak pemirsa di sini. Ada sepeda juga di sini hanya Rp15.000 kalau kalian mau nyewa sepeda. Sepedanya juga tersedia banyak di sini. Kalau untuk yang Tayo sama go-kart tuh fasilitasnya dapat air minum. Oh, gratis ya? Ya, kalau Oke. sepeda sama andong tidak. Oh ya, baik ya, dapat air minum di sini pemirsa. Jadi ini dapat 4. Oke. Nah, ternyata pengunjungnya banyak pemirsa di sini. Keren ya, dan mereka langsung memilih ini kendaraannya mau naik apa ya. Ini bayangkan kalau ke sini bawa anak-anak itu mesti seneng ya, karena naik bis Tayo ini nyaman ya. Oke, sekarang kita coba naik ini. Kita naik apa ya? Golf car atau naik andong? Ayo pemirsa. Oh, golf car. Oke. Kita berangkat ya. Ya. Untuk ini rutenya nanti kita keliling dulu area taman sekitar 2,5 kilo. Baru nanti finishnya depan Candi Borobudur. Oke, kita berangkat pemirsa. Kita kenalan dulu ini dengan Mas siapa, Mas? Saya Puput namanya. Mas Puput. Mas sudah berapa lama Mas jadi driver di golf car ini? Saya baru jalan 2 tahun. Nah, Mas di pelataran ini sebenarnya ada apa sih? Kenapa kok kita di pelataran ini diajak keliling ya? Jadi kalau di halaman ya, ini kita kelilingnya halaman. Kalau yang dimaksud pelataran itu adalah halaman atas candi. Oke. Jadi kan untuk mungkin Bapak dapatnya tiket itu nanti tiket halaman atas atau pelataran atas. Jadi nanti cuma di halaman atas candi aja, jadi nggak bisa naik bangunan candinya. Oke. Gitu. Kalau di halaman bawah sini mungkin nanti adanya museum, hotel dan resto Manohara. Oh, Manohara ya. Oke. Resto ya. Jadi di situ. Selain itu di sini pemandangannya bagus ya pemirsa. Saya tunjukkan. Jadi ini kalau kalian naik golf car kayak gini, ini pemandangannya seperti ini pemirsa. Jadi kita bisa lihat di area candi itu memang suasananya teduh, sejuk kayak gini ya. Jadi jalanannya juga halus, banyak sekali pohon-pohon besar di sini. Maaf ya Mas. Ya. Nah, seperti ini pemirsa. Nah untuk ini sebelah kanan ini ada Museum Borobudur ya, atau Museum Arkeologi. Isinya nanti ada sisa-sisa batu waktu renovasi Candi Borobudur pada tahun 1973 sampai 1983. Kalau untuk yang maaf sedang ada renovasi, cuman kelihatan atapnya aja. Itu ada Museum Kapal Samudra Raksa. Di dalamnya itu nanti ada kapal kayu. Nah, kapal kayu ini dulu dibuat ulang, itu meniru desain yang ada di relief Candi Borobudur. Oke. Mas, kalau naik ke atas itu apa sih yang dilihat? Kalau naik ke atas nanti mungkin yang akan dilihat itu adalah candinya, sama yang terpenting itu penjelasan dari reliefnya. Harga tiketnya 120.000. Nanti sudah mendapatkan fasilitas sandal ya, sandal seperti Bapak itu yang digunakan ya, pandan seperti itu. Oh, itu dikasihkan ya? Difasilitasi ya, nanti dapat juga tas untuk membawa sandal atau sepatu bawaan, dan sudah include sama tour guide-nya gitu. Tapi tiketnya terbatas. Oke. Dan jadi nanti kan dari depan pas penukaran tiket itu terus ngambil sandal, ngambil tas itu, terus nanti fitting, nanti ada penjelasan dulu dari tour guide-nya. Jadi nanti dari depan sampai selesai kayaknya nanti akan dipandu oleh tour guide-nya. Dan dijelaskan juga tentang cerita-cerita yang ada di reliefnya. Jadi tour guide itu sudah termasuk fasilitas ya? Iya, kalau untuk beli tiket yang naik ke candi atau yang 120.000 itu. Oke. Oh gitu ya. Nah, saat ini kita berada di mana ini Mas? Ini di area belakang candi.
Oke, ini Ya. belakang candi. Jadi kita itu kan kadang bayangannya Candi Borobudur itu hanya terpusat di itu ya, stupa-stupa itu ya. Ini ternyata bagian belakangnya seperti ini, dan ini saya lihat ya, banyak sekali pekerja-pekerja yang membersihkan, dan ini terawat sekali ya pemirsa. Jadi suasananya itu benar-benar nyaman kalau di sini. Kalian bisa melihat ini tidak perlu capek hanya kalau naik golf car ya, atau naik andong ya. Oke pemirsa, sekarang saya ajak kalian untuk naik. Jadi pemirsa, saya infokan buat kalian semua ya. Kalau misalnya kalian masuk ke area Candi Borobudur dengan tiket harga Rp50.000 ke area seputaran pelataran candi, ini kalian hanya bisa sampai ke pelatarannya pemirsa. Itu di bagian dasar dari candinya. Tetapi di pelataran pun itu kalian bisa melihat banyak hal ya. Jadi kalau memang kalian tidak berminat untuk naik ke arah stupa, ke arah atas tuh, kalian bisa menikmati area pelatarannya. Jadi kalian bisa melihat banyak hal di sini. Saya tunjukkan ya. Nah, ini contohnya di area sini, ini banyak juga orang-orang yang hanya pengen sampai di pelatarannya. Ini contohnya di bagian bawah sini. Ini panjang sampai ke sana. Kemudian wisatawan itu jalan ya dari ujung sana sampai nanti naik ke arah candinya. Nah, ini pemirsa. Nah, itu sampai di situ ya. Saya lihat yang di sini itu banyak juga yang hanya berada di pelataran ya. Mungkin karena mereka tidak mau naik, capek atau bagaimana, karena di sini cukup butuh fisik ya. Sekali lagi jalannya cukup jauh. Kemudian apalagi kalau pas panas ya. Nah, kebetulan hari ini tidak begitu panas ya. Jadi awalnya saya itu mikir pemirsa, untuk naik ke candi itu kenapa tiketnya mahal ya? 120.000 untuk wisatawan lokal dan 400.000 untuk wisatawan internasional. Tetapi saya lihat ya, memang dengan fasilitas yang diberikan ini contohnya ya. Jadi 400-an ribu itu include guide sama dapat sendal dan tempat untuk naruh sendalnya pemirsa. Jadi menurut saya harga segitu untuk wisatawan asing ya seukur lah, karena mereka sudah dapat souvenir, dapat menikmati wisata candi yang sebagus ini dengan ditemani oleh guide yang mumpuni. Dan mereka bisa naik ke atas itu ya, ke arah stupa-stupa itu, melihat relief-relief serta dijelaskan per reliefnya itu ada apa saja. Jadi ini menarik pemirsa, karena banyak yang kesini itu hanya untuk berfoto kalau kita, tetapi tidak pengen tahu sejarah dari candi ini. Padahal banyak sekali sejarahnya. Dan kalau kita ditemani oleh guide yang tahu, yang mumpuni, maka ini tentu pengetahuan kita kan jadi tambah banyak. Selain itu pemirsa, ternyata pemakaian dari sendal ini juga sangat berpengaruh pada keawetan candi ya, karena sendal itu terjaga bersih dan melindungi candi ini.